Dan kalau Ustaz tanya bab mayit, biasanya yang bisa batu-batu kota bila melestari lagi kan mereka saksa nenongki neka ahli ibadah, ahli sholat, orang yang bagus. Biasanya nggak nikah. Nah, ternyata semate nikah orang lah ahli maksiat, ngecoan nih buat dia lagi nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dah mahal ni, jadi kira terus nyoba, terus nyoba, jadi cari celah nak, telur ah. Mustahil mana tahu. Boleh nak sampai saya kami cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Kabel. JPT boleh buat. Nyol. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Memang bukan hanya di kota seperti itu. Itu ada asal usulnya. Orang yang sudah meninggal, kemudian salah satu wakil dari keluarganya itu berkhutbah. Di zamannya Rasulullah itu sudah ada berkhutbah di atas kuburan atau ketika disolati, ketika mau disolati atau selesai disolati. Pokoknya mayit itu sudah dikafani. Artinya yang disuruh oleh keluarga itu atau wakil dari keluarga itu minta bersaksian bahwa mayit itu termasuk orang yang baik, mayit itu orang yang menjaga agamanya dengan baik, minta bersaksian seperti itu. Dan itu bukan hanya di desa atau di kota, itu sudah ada sejak zamannya Nabi Muhammad SAW. Kalau kenyataannya dan kita tahu bahwa mayit itu orang jelek, banyak dosanya, banyak maksiatnya, ya dah usah ngomong dah. Saksian ni nek orang bagus, nek sana ke ahli ibadah, dah usah ngomong gitu dah. Pengalaman boleh TV ngalami. Maksud kan dia boleh TV ni kan sebelum ngomong ngecoan. Jujur baik pun apa mak? Ya, nyeloan. Saya betul Ustaz cepakan. Tak saya kurang kepada Ustaz panas dulu ning kaca. Ngomongnya ini lah semalam. Pula nak kanya pula TV benecak lah, pula ngalami. Saya sebelum umur kerja pula, dan sebuah orang tukang jenuk, ngejokan. Berarti apa? Ahli betul, no saksi no saya kan. Aku tahu ya juga dia. Ajar apa Ustaz ada jenaka pula. Aku ni biar gay. Saya pula saksi nak. Saya tak kenal mereka. Sudah saya katakan tadi, perkataan seperti saksikan ya bahwa mayit ini orang baik, tidak usah dikatakan. Dan usah diutarakan ke masyarakat, lewatkan saja. Kalau mau menjadi motif kayak gitu biasanya, katakan yang ucapan terima kasih kepada bapak-bapak yang ikut mengantarkan jenazah ini sampai ke kuburan. Dan mudah-mudahan aman bapak sekalian semuanya diterima oleh Allah SWT. Dan mungkin punya utang-utang bisa berhubungan dengan keluarga. Dan untuk kalimat atau perkataan saksikan ini tidak usah itu. Kalau kita menyaksikan orang itu jelek, sudah tahu maksiat banyak dosanya, lalu minta bersaksian baik, kita yang berbohong di hadapan manusia dan besok di akhirat kita diminta pertanggungjawabannya juga, kayak gitu ya. Jadi tidak usah digunakan akal. Kita sebagai takzir, apakah perlu menjawab? Karena sudah ada penyampaian. Ya ada penyampaian seperti itu. Bagaimana kita? Menjawab atau kita diam saja? Dilihat kalau sudah mayit itu orang jelek dan banyak dosanya, lalu yang si kiai atau muadzinnya itu mengatakan orang baik, kita yang dengarkan itu lebih baik diam. Karena kalau sudah mengatakan entah mereka orang jelek, mereka punya dosa keluarganya itu yang didengarkan.
nambah itu Ustaz sampean. Keru juga. La darara wala dirar. Sabdanya Nabi itu jangan kamu membahayakan orang lain, jangan membahayakan orang lain, jauh dari dosa. Jadi menjaga perasaan keluarga yang sudah ditimpa musibah itu wajib. Sudah ditinggal keluarganya, kita mau cairian, macam orang coba, orang pengsan, orang biar dosa, tambah dosa sampai lebih baik diam. Fa'ilam yakul khairan, falyakul khairan aw liyasmut. Jika kamu tidak bisa berkata dengan baik, maka diam. Jadi kalau tidak bisa kata dengan baik itu diam. Mungkin motifnya itu keceplosan, mungkin kayak ngomong kita kayak itu ya. Mungkin udah belakang umurnya itu istilahnya sisa umurnya mungkin dia udah ini dulu. Taubat. Dan setiap manusia mungkin tidak semuanya, tidak seumur hidupnya berbuat maksiat. Pasti sedikit ada kebaikannya. Hati-hati bagi siapa pengumuman. Pelandanya bagi pengumuman dia. Dan perlu diketahui buat teman-teman, meskipun dohirnya orang itu banyak melakukan dosa seperti kata sampan itu nyenoan atau suka mencuri atau banyak dosanya, itu jangan sampai kita katakan kepada orang lain seperti itu. La'allahu, mungkin orang itu pada satu saat bertaubat kepada Allah dan kita tidak tahu Allah menerima taubatnya. Dan itu pernah terjadi di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Wa ala nabiyina alaihi salatu wassalam. Itu pernah terjadi. Ada seorang yang sangat bejat sekali, merampok, begal, mencuri, yaitu tadi pelacur, barang mabuk-mabukan. Semua dosa-dosanya besar, itu dosa-dosa besar dilakoni semua. Ada saya tak dosa besar tidak ada dilakoni, semuanya dilakoni, membunuh dilakoni semua. Sehingga di masyarakat dia menjadi sampah masyarakat. Bahkan dia diasingkan dan tidak disenangi oleh masyarakat, dijauhkan oleh masyarakat. Kemudian pada satu saat dia tidak keluar dari rumahnya atau pergi ke daerah yang jauh hijrah, karena dia sudah tak keretu ke masyarakat, jauh hijrah. Dia di waktu hijrahnya itu bertaubat kepada Allah, benar-benar bertaubat, dan masyarakat tidak tahu dia sudah bertaubat. Akhirnya di tempat pengasingannya itu dia meninggal. Kemudian diketahui oleh masyarakat, ada masyarakat lewat di daerah itu, di orang yang mati itu, tidak ada yang mau memandikan, tidak ada yang mau mengafani, tidak ada yang mau nyolati, semuanya becik kepi. Karena kelakuannya seumur hidupnya bejat semua. Akhirnya Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah, wahai Musa, kamu jalan ke daerah ini, di sana ada waliku, seorang auliaku, seorang kekasihku yang mati, yang meninggal, yang tidak ada orang yang mengurus. Akhirnya Nabi Musa pergi ke tempat yang orang itu meninggal. Kemudian Nabi Musa memandikan, mengkafani dan menguburkan sendiri. Masyarakat di sana tanya, Nabi Musa, kenapa kamu kok berbuat seperti itu kepada orang bejat yang banyak dosanya itu? Iya, dia memang banyak dosanya, bejat kelakuannya, tapi dia sudah bertaubat dan kamu tidak mengetahui taubatnya orang itu. Dan Allah memberi wahyu kepada saya untuk ngopeni mayit ini, mengurus mayit ini, sehingga saya memandikan, mengkafani, menguburkan, mengkafani, menyolati dan menguburkan. Jadi kita jangan mudah untuk suzon kepada orang lain. Mungkin dia bertaubat, kita tidak tahu. Dan bahkan seorang aulia, seorang solihin mengatakan, jika ada seorang temannya kamu itu berbuat dosa, kamu tahu dia berbuat dosa, sudah pasti tahu. Kemudian dia menghilang 1 jam atau 2 jam, kemudian datang lagi kepada kamu. Jangan kamu suudzon kepada orang itu. Mungkin dia menghilang dari kamu, dia bertobat kepada Allah dan Allah mengangkat derajatnya. Kamu tidak tahu. Mungkin dia sudah diangkat oleh Allah jadi wali. Masya Allah. Ini kalau saya cerita panjang ya,
Ini benar-benar seorang pencuri. Nyata-nyata seorang pencuri. Nyata sudah pencuri. Masuk ke rumahnya Habib, mau mencuri. Setelah masuk ke rumahnya, kelihatan Habib itu sedang sholat malam. Akhirnya si pencuri itu sembunyi di bawah kasurnya, di bawah tempat tidurnya. Ketika hampir subuh, mungkin 3:30, kemudian Habib tahu ada orang masuk di rumahnya. Akhirnya, wahai orang yang ada di bawah kasur tempat tidur, keluarlah dong. Oh, kemekil loh, takut. Akhirnya takut. Ampun beb, saya minta maaf. Sudah, kamu taubat sekarang, mandi, kamu sholat berjamaah, dan saya angkat kamu menjadi seorang wali. Jadi Allah itu mudah menerima taubatnya seorang yang benar-benar bertaubat itu sangat-sangat mudah. Jadi jangan kita menilai seseorang itu kejelekannya terus. Mungkin dia sudah bertaubat. Ini jadi pelajaran bagi kita. Karena kalau kita nilai jeleknya orang terus, sudah ada orang baik akhirnya surga di dia. Ada selain masuk neraka kok masuk surga di dia. Yang mudah-mudahan kita dapat hidayah semua. Amin. Tanya Ustaz. Ya. Apa manfaat? Nisful jawab. Husnul soal, nisful jawab. Pertanyaan yang baik itu adalah sebagian dari jawabannya. Jadi kalau sampean tanya gitu, apakah persaksian itu termasuk mendoakan kepada si mayit? Ya, termasuk supaya si mayit itu juga didoakan oleh kita yang masih hidup, supaya dia diampuni dosanya, derajatnya diangkat oleh Allah, dan supaya kita bisa meniru tingkah lakunya, kehidupannya waktu mayit itu masih hidup, kita bisa meniru masa hidupnya itu. Jadi kita minta persaksian begitu. Dan lagi itu kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang itu termasuk doa, mengapa kita harus diam kalau kita tahu bahwa pekerjaan si mayit tadi maksiat semasa hidupnya? Kenapa tidak disaksikan? Iya, gitu saja, Ustaz. Gitu gimana, Ustaz? Kalau dikatakan oleh motifnya itu saksian di mereka orang fokus enten mereka orang coba umpama kayak gitu. Ya saya katakan tadi Kan suruh diam. iya, sebaiknya itu diam karena takut menyakiti keluarganya. Kemudian ada makalah lagi, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kejelekan itu harus didahulukan ketimbang mengambil manfaat. Jadi kalau kejelekan itu lebih parah, lebih bertambah parah kejelekan itu, jangan diutarakan. Lebih baik kita diam, karena di dalam diam itu ada kebaikan yang banyak. Jadi jangan kejelekan itu jangan diutarakan, biarkan saja. Allah yang menghukumi orang itu, kita tidak tahu. Allah yang menghukumi, Allah innahu hakamul hakimin. Ya, karena setiap orang dengan ya. Ada hadis itu mengatakan ketika Nabi itu duduk-duduk kemudian kalau ya ada mayit ini sahabat ini begini wajabat lahul jannah. Terus ada lagi mayit terus lewat ada Nabi kan begini wajabat lahul. Nah, ini ada hadis begini Bismillahirrahmanirrahim. Ma ra'ahul muslimun hasanan bahwa indallahi hasanun. Ini hati-hati buat kita ya. Ma ra'ahul muslimun hasanan bahwa indallahi hasanun. Apa-apa yang dilihat oleh orang Islam banyak, orang muslimin semua, dan orang Islam itu baik, maka dan Allah baik. Ya, makanya kita itu
jangan sampai sangka orang cuba dan Allah cuba dia, gitu loh. Makanya persaksian itu kan sunnah Rasul supaya saksi energi. Nah, kalau sudah tahu ini orang jelek, si Modin, si pembawa acara, jangan mengatakan saksi dan kini orang Islam, ya kan? Orang Islam itu udah, ya. Orang Islam itu selama orang Islam mungkin zina, meskipun katanya meskipun zina ngejoan, ya. Selama mangkola la ilaha illallah dahulal jannah. Ya. Nah, makanya kalau jadi pembawa acara, saksi energi negara orang Islam. Nah, sudah cukup, Islam sudah cukup, karena bersaksian itu sunnah Rasul, ya kan? Supaya kita itu bahwa yang main itu orang Islam, berarti Allah mencatat sebagai. Kayak tadi itu mengatakan ada katakan kaitannya dengan hadis itu. Ma'rul muslimun hasanah bahwa indallahi hasanun. Mun jalan Islam mereka bisa odi itu Islam, maka jalan itu jalan itu Islam. Begitu loh. Ya. Jadi pembawa acara juga mun tahu orang ini selama tidak kafir, ya. Ya, bilang aja saksi energi mayit negara Islam, ya. Itu engki berarti Islam cukup, ya. Mun takut cepat dan diadili bi Allah tanya kita energi negara orang bagus padahal tak bagus, takut cepat. Tapi kalau Islam lebih aman, gitu loh. Kan tapi Islam kan dalam selama Islam kita menyaksikan bahwa itu pernah ikut tahlilan, ya, ya. Pernah berjam meskipun sekalian, ya, kan begitu. Kan ada itu orang terakhir yang masuk neraka itu, ya. Saudara di Allah ke malaikat, ya, di balik lidahnya itu ada kalimat la ilaha illallah, ya kan. Padahal orang itu kan sering ikut tahlilan, ya. Berapa kali tahlil itu menjalankan Allah itu kan. Ya, katakan aja saksi dan gini kan orang Islam. Takut cepat orang bagus padahal orang nggak tepat, ya sudah orang Islam saja itu lebih aman, ya. Saja mungkin solusinya, ya. Gitu. Kalau dikatakan oleh si pembawa acara saksi energi mereka ngedoan mayit, dong di mayat jangannya. Kubur sekali. Kan tukang jemocok. Ya itu dari darul mafasid bubur bangun ala jalbil masalah mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada menjaga menjaga kemaslahatan. Gitu, ya. Kita kok bentong goreng orang keluarga itu sudah orang Islam tanya, ya. Sudah malam dah jam 11.10. Kurang nih. Ada yang tanya? Bisa wow. وأمة المسلمين أجمعين أن الله تعالى شاء الرحمة والمغفرة